Bab 1391. Di kota kuno reruntuhan ilahi, suasana berubah tegang. Banyak orang berhamburan menjauh keluar kota, sementara sebagian lainnya mendekat untuk melihat keadaan Lu-Ming dan kelompoknya. Namun begitu mereka merasakan sisa gelombang pertempuran yang masih mengguncang udara, mereka segera mundur dengan panik karena takut terseret ke dalam bahaya. Pada saat itu, setelah berpikir sejenak, Lu-Ming memanggil Xian Yanqing keluar. Begitu sosok Xian Yanqing muncul, kedua pria paruh baya dari sekte iblis Tianyu segera menatapnya dengan sorot mata berbinar. Xian Yanqing memandang sekeliling dengan ekspresi bingung. Sebelumnya, dari dalam diagram gunung dan sungai, ia melihat tubuh Lu-Ming penuh luka, sementara Dandan dan Bubbles tidak sadarkan diri. Kekhawatiran besar sempat memenuhi hatinya, tetapi setelah melihat Lu-Ming berdiri dengan selamat di hadapannya, ia akhirnya dapat bernapas lega. Lu-Ming lalu menjelaskan seluruh keadaan secara singkat. Setelah memahami situasinya, Xian Yanqing memberi hormat kepada dua pria parubaya dari sekte iblis Tianyu. Kedua pria itu mengamati dirinya dengan saksama, lalu mengangguk puas. Kemajuan kultivasi Xian Yanqing yang telah mencapai alam makhluk tertinggi benar-benar mengejutkan mereka. 2 tahun sebelumnya, mereka masih mengetahui dengan jelas tingkat kekuatannya. Dalam waktu sesingkat itu, mampu menembus ke alam makhluk tertinggi di benua reruntuhan ilahi merupakan bakat yang sangat langka, dan hal itu membuat mereka semakin menghargainya. Setelah berbicara singkat, salah satu pria parubaya dari sekte iblis Tianyu melesat ke udara. Ia bergabung dengan pria bertubuh kekar dari lembah Dewa Naga untuk menghadapi lelaki tua berambut putih. Lelaki tua berambut putih meraung marah, tetapi di bawah serangan gabungan dua tokoh kuat itu, ia sama sekali tidak mampu melawan. Tubuhnya terus terdorong mundur hingga keluar dari pusat pertempuran. Pria bertubuh kekar dari lembah Dewa Naga menatapnya dingin dan memperingatkan bahwa bila pertarungan diteruskan, nyawanya bisa berakhir hari itu juga. Tetua berambut putih dari sekte Dewa Surgawi hanya bisa menahan amarah. Meski penuh kebencian, ia tidak lagi berani bergerak gegabah. Dua pemuda dari pihaknya juga segera menghentikan langkah dan mundur. Kemudian suara tetua itu menggema ke seluruh kota kuno, memanggil para murid sekte Dewa Surgawi dari benua reruntuhan ilahi yang belum berangkat ke benua Yuan agar segera datang. Pria parubaya dari lembah Dewa Naga hanya mencibir, lalu berjalan mendekati Lu-Ming. Pandangannya menelusuri tubuh Lu-Ming dari atas ke bawah, dan sorot matanya dipenuhi kekaguman. Ia memperkenalkan diri sebagai Long Yuanshan, seorang diakon dari lembah Dewa Naga, lalu memperkenalkan pemuda di sampingnya sebagai pengawal naga. Long Yuanshan kemudian menatap mayat pria kekar dari sekte Dewa Surgawi dengan heran. Ia memahami dengan jelas tingkat kekuatan orang itu, sehingga sulit mempercayai bahwa Lu-Ming mampu membunuhnya. Lu-Ming pun menjelaskan secara garis besar seluruh kejadian sejak 2 tahun lalu ketika ia diburu dan dikepung, hingga pertempuran hari itu. Namun ia sengaja menyembunyikan beberapa rahasia penting, termasuk balairung kekacauan, kehendak kekacauan, serta keberadaan Dandan dan Bubbles. Ia hanya menyebut bahwa pria kekar itu telah terluka parah akibat serangan kesatria naga sejati tanpa kepala di inti reruntuhan ilahi, sehingga akhirnya tewas ketika bertarung dengannya. Mendengar itu, Long Yuanshan marah besar. Ia mengecam tindakan sekte Dewa Surgawi yang diam-diam bersekongkol untuk membunuh murid lembah Dewa Naga. Tatapannya terhadap tetua berambut putih menjadi semakin tajam, bahkan sempat tampak seolah ingin menyerang. Namun pada akhirnya ia tetap menahan diri. Ia lalu memuji keberhasilan Lu-Ming membunuh lawan sekuat itu, sambil menyebut bahwa Long Chen ternyata telah diterima oleh ahli dari sekte Gajah Ilahi, karena garis keturunannya memang lebih cocok di sana. Setelah itu Long Yuanshan menanyakan tentang token primordial chaos yang diperoleh Lu-Ming dalam pertempuran takdir. Lu-Ming mengakui bahwa token itu memang ada padanya. Long Yuanshan tampak sangat gembira. Menurutnya, benda seperti itu mungkin akan membawa peluang besar bagi masa depan Lu-Ming. Meski menyadari ada banyak bagian dalam penjelasan Lu-Ming yang tidak sepenuhnya masuk akal, ia tidak bertanya lebih jauh. Ia memahami bahwa setiap jenius pasti memiliki rahasia sendiri. Kemudian Long Yuanshan memerintahkan pengawal naga untuk memberi pelajaran kepada pihak-pihak dari benua reruntuhan ilahi yang masih hidup. Mereka harus mengingat bahwa lembah Dewa Naga belum runtuh, dan Lu-Ming tetap murid resmi mereka. Bila ada yang berani menyentuh keluarga atau sahabat Lu-Ming setelah ini, maka mereka tidak perlu lagi tetap ada di dunia. Pengawal naga segera terbang pergi menjalankan perintah. Lu-Ming memahami bahwa tindakan Long Yuanshan dilakukan untuk menenangkan hatinya.
Bantuan semacam itu memang sangat dibutuhkannya. Walau sebagian besar penguasa dari berbagai benua telah tewas di tangannya, masih ada beberapa ahli tersisa dari kekuatan utama. Jumlahnya memang sedikit, tetapi tetap cukup untuk menimbulkan ancaman bagi benua hutan belantara suci setelah dirinya pergi nanti. Dengan campur tangan lembah Dewa Naga, kekuatan-kekuatan itu pasti akan lebih patuh. Tak lama kemudian Ji Hongchen datang. Ayahnya, Ji Feng, selamat karena mendengar sarannya dan tidak ikut dalam pengejaran terhadap Lu Ming. Di pihak Sekte Dewa Surgawi sendiri, tidak banyak murid berbakat yang tersisa. Hanya 2 orang yang datang, lalu dibawa oleh tetua berambut putih menuju altar kuno sebelum mereka pergi. Beberapa saat kemudian, Xian Yanqing berjalan mendekati Lu Ming dengan wajah penuh keengganan. Sekte Iblis Tian Yu datang khusus untuk menjemputnya, dan kini waktunya berangkat telah tiba. Lu Ming menggenggam tangannya erat. Ia telah menanyakan kepada Long Yuanshan, dan mengetahui bahwa lembah Dewa Naga serta Sekte Iblis Tian Yu berada dalam wilayah yang sama di benua Yuan, tidak terlalu berjauhan. Karena itu ia yakin suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Xian Yanqing mengangguk pelan. Sebelum pergi, ia tiba-tiba mendekat dan menyentuhkan bibirnya ke bibir Lu Ming. Senyum cerah kemudian menghiasi wajahnya, sebelum ia berbalik dan melangkah pergi. Ia berharap saat pertemuan berikutnya nanti, Lu Ming tidak tertinggal dalam kultivasi. Lu Ming berdiri diam memandangi sosoknya yang semakin menjauh, dengan sedikit kerinduan tersimpan di matanya. Di dalam hatinya tumbuh tekad yang semakin kuat. Perpisahan itu hanyalah sementara. Suatu hari nanti, ketika mereka berdua telah memiliki kekuatan untuk berjalan bebas di dunia luas tanpa terikat siapapun, tidak akan ada lagi perpisahan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pertempuran besar Lu Ming melawan para tokoh kuat dari 4 istana ilahi, menyebar ke seluruh benua reruntuhan ilahi dan ke berbagai benua lainnya. Berita bahwa Lu Ming seorang diri membantai para penguasa terkuat dari 4 istana ilahi dan para ahli dari berbagai benua membuat seluruh penjuru dunia terguncang. Banyak orang tercengang ketika mendengarnya. Bab 1392. Semua tokoh kuat yang sebelumnya berusaha menangkap Lu Ming tewas di tangannya. Peristiwa itu menjadi kejutan besar yang mengguncang seluruh gugusan benua reruntuhan ilahi. Setelah pertempuran tersebut, seluruh kelompok benua reruntuhan ilahi mengalami gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang memahami bahwa susunan kekuatan di wilayah itu akan mengalami perubahan besar. Tidak lama kemudian berita lain menyebar dengan cepat, yakni bahwa lembah Dewa Naga ternyata tidak hancur dan masih berdiri kokoh. Kabar kehancurannya selama ini hanyalah berita palsu. Mendengar hal itu, seluruh kekuatan besar memilih diam. Tidak ada lagi yang berani menunjukkan niat buruk terhadap Lu Ming maupun benua hutan belantara suci. Para tokoh terkuat saja sudah tewas, sehingga tidak seorang pun ingin mencari kematian. Terlebih lagi, kini Lu Ming adalah murid resmi lembah Dewa Naga. Sekalipun keberanian mereka dilipat gandakan 100 kali, tetap tidak ada yang berani menyentuh benua hutan belantara suci. Di kota kuno reruntuhan ilahi, tepat di bawah altar kuno, Long Yuanshan memberitahu Lu Ming bahwa bila masih ada urusan yang harus diselesaikan, sebaiknya dilakukan sekarang sebelum mereka berangkat menuju lembah Dewa Naga. Lu Ming memandang ke arah selatan. Tatapannya seolah menembus kehampaan menuju benua hutan belantara suci. Setelah beberapa saat, ia menggeleng pelan. Sebelum berangkat, semua urusan penting di benua hutan belantara suci sudah diaturnya dengan baik. Kini, persoalan di gugusan benua reruntuhan ilahi juga telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu terlalu dikhawatirkan. Yang terpenting baginya sekarang adalah pergi ke benua Yuan untuk meningkatkan kultivasi. Jika kekuatannya bertambah, kembali berkunjung di masa depan bukan lagi hal sulit. Long Yuanshan pun mengajak mereka segera berangkat. Mereka bertiga menaiki altar kuno, lalu melangkah ke dalam pintu cahaya. Tubuh Lu Ming seolah memasuki lorong kehampaan. Cahaya dan bayangan tak terhitung jumlahnya melintas cepat di sekelilingnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuhnya sedikit bergetar. Cahaya di sekeliling menghilang, dan ia mendapati dirinya berdiri di atas sebuah platform batu kuno. Begitu memandang sekeliling, yang terlihat hanyalah pegunungan tandus membentang ke segala arah. Ia melangkah turun dari platform batu dengan rasa ingin tahu. Namun pada saat itu juga, tekanan mengerikan menimpa tubuhnya. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan hampir jatuh berlutut. Dengan cepat ia mengerahkan tenaga untuk menstabilkan diri. Ia merasakan seluruh tubuhnya seolah menjadi ratusan kali lebih berat. Udara di sekitarnya pun terasa sangat padat, terus menekan tubuhnya tanpa henti.
Long Yuanshan keluar dari platform batu sambil tersenyum, lalu menjelaskan bahwa semua orang yang pertama kali tiba di wilayah ini akan merasakan tubuh mereka menjadi jauh lebih berat karena tekanan alam yang sangat besar. Untuk memahami penyebabnya, Long Yuanshan mulai menjelaskan susunan dunia besar alam purba. Dengan lambaian tangan, sebuah bayangan besar muncul di udara, memperlihatkan hamparan samudra tak berbatas. Di tengah samudra itu tampak sebuah daratan raksasa. Itulah benua Yuan, pusat dari seluruh alam purba. Daratan itu sangat luas, bahkan jika dibandingkan dengan samudra yang tak terbatas, ukurannya tetap mendominasi. Kemudian, di sekeliling benua Yuan, muncul titik-titik hitam dalam jumlah tak terhitung. Titik-titik itu mewakili daratan lain. Namun jika dibandingkan dengan benua Yuan, semuanya hanya seperti debu kecil. Sebagian besar bahkan tidak layak disebut benua dan hanya bisa dianggap pulau. Melihat pemandangan itu, Lu Ming terkejut. Jumlah daratan yang tersebar terlalu banyak untuk dihitung. Ketika Long Yuanshan menunjukkan lokasi gugusan benua reruntuhan ilahi di bagian selatan yang sangat jauh dari pusat, Lu Ming benar-benar terdiam. Wilayah tempat ia dibesarkan ternyata hanya berupa titik kecil yang nyaris tak terlihat dalam keseluruhan peta alam purba. Ia baru menyadari betapa kecil dunia yang selama ini ia kenal. Long Yuanshan lalu menjelaskan bahwa seluruh alam purba merupakan dunia makro yang utuh. Benua Yuan berada di pusat karena hukum langit dan bumi di sana paling sempurna. Semakin dekat ke pusat, hukum langit dan bumi menjadi semakin lengkap, ruang menjadi sangat stabil, dan energi asal menjadi semakin kaya. Sebaliknya, semakin jauh dari pusat, hukum langit dan bumi semakin lemah, ruang menjadi tidak stabil, dan energi asal semakin tipis. Di gugusan benua reruntuhan ilahi, merobek ruang sangat mudah dilakukan. Namun di sini, hal itu sama sekali berbeda. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan langsung merasakan energi asal yang melimpah memenuhi tubuhnya. Di tempat ini, energi spiritual hampir tak terasa. Sebagian besar yang memenuhi langit dan bumi adalah energi asal murni. Ia lalu mengayunkan tinju ke depan. Suara siulan keras menggema di udara. Namun ruang di hadapannya tetap tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada retakan, tidak ada riak, bahkan tidak ada gangguan sekecil apapun. Pemandangan itu membuat Lu Ming tercengang. Di gugusan benua reruntuhan ilahi, satu pukulan saja cukup untuk merobek ruang. Tetapi di sini, ruang seolah tidak tergoyahkan. Long Yuanshan menjelaskan bahwa semakin sempurna hukum langit dan bumi, maka segala sesuatu menjadi lebih stabil. Karena itulah gravitasi jauh lebih besar dan tekanan terhadap tubuh manusia juga meningkat. Lu Ming kemudian menghentakkan kaki ke tanah dengan kuat. Batu-batu di bawah kakinya retak, meninggalkan lubang dangkal. Matanya menyipit. Ia dapat merasakan bahwa batu di tempat ini hanyalah batu biasa, bukan logam khusus atau mineral keras. Namun meskipun demikian, daya tahannya luar biasa. Jika hentakan seperti itu dilakukan di gugusan benua reruntuhan ilahi, sebuah gunung kecil mungkin sudah runtuh, tetapi di sini hanya meninggalkan lubang sederhana. Bahkan batu biasa pun memiliki kekerasan luar biasa karena kesempurnaan hukum alam. Segala sesuatu di dunia ini jauh lebih stabil dibanding wilayah luar. Artinya, daya rusak seorang ahli bela diri di sini akan jauh lebih rendah jika dibandingkan ketika bertarung di gugusan benua reruntuhan ilahi. Namun di sisi lain, hal itu juga berarti dunia ini jauh lebih berbahaya, karena kekuatan alam sendiri jauh lebih besar. Setelah itu Lu Ming mencoba terbang ke udara. Seperti yang sudah diperkirakan, kecepatannya menurun drastis. Di tempat ini, kecepatannya setidaknya puluhan kali lebih lambat dibanding saat terbang di benua reruntuhan ilahi. Langit benua Yuan untuk pertama kalinya membuat Lu Ming benar-benar merasakan betapa luas dan mengerikannya dunia luar. Bab 1393. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan untuk terbang saja kecepatannya menjadi puluhan kali lebih lambat dibandingkan di gugusan benua reruntuhan ilahi, apalagi untuk merobek ruang. Ia tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap dunia baru yang sedang diinjaknya. Namun Long Yuanshan justru tertawa dan memberitahukan bahwa tempat itu sama sekali belum bisa disebut benua Yuan. Di sampingnya, pengawal naga juga memperlihatkan senyum tipis, seolah reaksi Lu Ming memang sudah mereka duga sejak awal. Mendengar penjelasan itu, Lu Ming terkejut. Long Yuanshan lalu mengibaskan tangan, membuat bayangan peta sebelumnya lenyap dari udara. Tempat yang sedang mereka pijak hanyalah sebuah pulau kecil di sekitar benua Yuan. Dalam pandangan orang dari luar, pulau itu memang sudah tampak seperti sebuah benua besar, tetapi dibandingkan dengan benua Yuan sesungguhnya,
ukurannya tetap tidak berarti. Ia menjelaskan bahwa bila mereka benar-benar sudah berada di benua Yuan, tekanan langit dan bumi akan jauh lebih mengerikan, dan segala sesuatu di dunia akan menjadi jauh lebih stabil dibandingkan tempat ini. Penjelasan itu membuat Lu Ming kembali terdiam. Pulau kecil di dekat benua Yuan saja sudah menghadirkan tekanan sebesar ini. Ia sulit membayangkan seperti apa menakutkannya benua Yuan yang sesungguhnya. Namun sesaat kemudian, semangat di matanya justru semakin kuat. Jika lingkungan kultivasi di tempat ini saja sudah puluhan kali lebih baik daripada gugusan benua reruntuhan ilahi, maka kondisi kultivasi di benua Yuan pasti jauh lebih luar biasa. Tekanan besar bukanlah masalah selama ia dapat beradaptasi. Justru lingkungan seperti inilah yang dibutuhkannya untuk terus menembus batas kultivasi. Long Yuanshan menjelaskan bahwa pulau ini memang digunakan sebagai titik transit bagi orang luar, agar tubuh mereka menyesuaikan diri terlebih dahulu. Bila langsung dipindahkan ke benua Yuan, sebagian besar orang tidak akan mampu menahan tekanan yang mendadak. Lu Ming memahami maksud itu. Setelah itu mereka berjalan melewati sebuah gunung besar hingga tiba di area yang memiliki beberapa bangunan loteng. Di sana sudah ada sejumlah pemuda lain yang juga sedang tinggal sementara. Lu Ming memperhatikan bahwa kultivasi para pemuda itu cukup tinggi. Banyak yang berada di tingkat tinggi alam roh dewa. Bahkan ada pula yang telah mencapai tingkat makhluk tertinggi. Menurut penjelasan Long Yuanshan, mereka semua adalah murid yang direkrut lembah Dewa Naga dari berbagai daratan luar. Karena masih memiliki urusan di tempat asal masing-masing, mereka baru datang sekarang. Jumlah keseluruhannya tidak banyak, hanya sekitar 100 orang. Lu Ming kemudian ditempatkan di sebuah kamar tersendiri. Selama setengah bulan berikutnya, sebagian besar waktunya digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Perbedaan antara gugusan benua reruntuhan ilahi dan wilayah dekat benua Yuan terlalu besar. Di halaman kecil depan kamarnya, Lu Ming terus berlatih teknik tinju. Tubuhnya bergerak berulang-ulang, membiarkan otot, tulang dan aliran energi sejatinya perlahan menyesuaikan diri terhadap tekanan baru. Beberapa jam kemudian ia berhenti. Tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Ia dapat merasakan bahwa kontrol atas tenaga yang dikeluarkan mulai kembali stabil. Pada awalnya setiap gerakan selalu terlalu kuat atau terlalu lemah. Kini keadaannya jauh lebih baik. Selain itu, ia juga merasakan dengan jelas bahwa energi asal di tempat ini sangat padat. Yang lebih mengejutkan, kehendak langit dan bumi di sini jauh lebih jelas. Jika dibandingkan dengan gugusan benua reruntuhan ilahi, kejernihannya mencapai puluhan kali lipat, yang berarti memahami kehendak langit dan bumi di sini jauh lebih mudah bagi para kultivator. Setengah bulan pun berlalu cepat. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Lu Ming bersama lebih dari 100 pemuda lainnya memasuki susunan teleportasi menuju benua Yuan. Perjalanan itu kembali menghadirkan sensasi lorong kehampaan. Setelah waktu yang tidak diketahui, tekanan ruang menghilang dan mereka muncul di atas altar raksasa. Saat pandangan Lu Ming terbuka, ia langsung menyadari bahwa mereka berada di kawasan pegunungan bersalju. Long Yuanshan melangkah keluar lebih dulu dari altar dan menyambut mereka dengan suara dalam. Ia memperingatkan agar semua orang bersiap sebelum keluar dari perlindungan altar. Lu Ming segera memahami maksudnya. Di atas altar, ada perlindungan formasi sehingga tekanan langit dan bumi belum sepenuhnya terasa. Beberapa pemuda lain langsung terbang keluar dengan semangat tinggi. Namun begitu meninggalkan altar, tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa yang paling lemah hampir kehilangan keseimbangan. Lu Ming juga melangkah keluar. Sekejap kemudian tekanan mengerikan langsung menimpa tubuhnya. Berat tubuhnya seolah bertambah berkali-kali lipat. Tekanan di tempat ini setidaknya ratusan hingga mendekati 1000 kali lebih besar daripada gugusan benua reruntuhan ilahi. Ia sangat terkejut. Selain tekanan besar, hawa dingin tajam juga segera menembus tubuhnya. Meskipun dengan kultivasinya ia biasanya tak lagi merasakan dingin biasa, suhu di tempat ini tetap membuat tubuhnya menggigil. Namun saat ia menarik napas, energi asal yang luar biasa pekat langsung memasuki tubuhnya. Kepadatan energi asal itu membuatnya terkejut. Bahkan satu tarikan napas biasa saja terasa setara dengan menyerap energi dari sebuah batu mentah tingkat rendah. Di tempat ini, energi spiritual hampir tidak terasa, sedangkan energi asal memenuhi seluruh dunia. Tak lama kemudian, seorang tetua bertubuh kekar dengan lengan terbuka terbang dari kejauhan dan mendarat di depan mereka. Long Yuanshan segera menyambutnya. Tetua itu bernama Long Yuanchuan, seorang diakon lain dari lembah Dewa Naga.
Long Yuanshan kemudian berpamitan kepada Lu Ming dan mengatakan bahwa urusan tempat tinggal mereka selanjutnya akan diatur oleh Long Yuanchuan. Setelah itu, para diakon yang bertugas menjemput murid dari berbagai daratan pun pergi satu persatu. Long Yuanchuan segera memimpin semua orang maju. Karena baru tiba dan tekanan dunia luar sangat besar, gerakan seluruh pemuda tampak masih agak kaku. Untungnya mereka telah beradaptasi setengah bulan di titik transit. Jika tidak, maka keadaan akan jauh lebih sulit. Saat menuruni pegunungan salju, pandangan di depan mereka mulai terbuka. Terhampar sebuah lembah gletser yang sangat luas, terbentuk dari dua rangkaian pegunungan raksasa yang terbelah. Salju turun perlahan dari langit, membuat seluruh dunia dipenuhi warna putih. Di kejauhan, masih tampak pegunungan salju lain membentang jauh di balik lembah besar itu, tetapi tertutup kabut putih sehingga tidak terlihat jelas. Pada saat itu garis keturunan 9 naga di dalam tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar panas. Ia segera menyadari sesuatu. Melalui resonansi garis keturunannya, ia dapat merasakan energi naga dalam jumlah tak terhitung membubung ke langit dari seluruh lembah gletser dan pegunungan salju di kejauhan. Di lembah luas itu terdapat banyak energi naga tipis yang menyebar. Namun dari pegunungan salju jauh di balik lembah, muncul energi naga yang jauh lebih mengerikan. Besarnya aura itu membuat Lu Ming merasa dirinya sekecil semut. Tiba-tiba tekanan dahsyat turun dari arah pegunungan itu. Wajah Lu Ming berubah drastis, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah sebelum cepat menenangkan diri. Jantungnya bergetar keras. Aura itu terlalu kuat. Jauh melampaui aura seorang kaisar. Dalam benaknya segera muncul satu kemungkinan. Di lembah Dewa Naga memang ada sosok-sosok tingkat santo, dan jumlahnya bukan hanya satu. Bab 1394. Tetua bertubuh kekar bernama Long Yuanchuan melirik Lu Ming, lalu memperingatkan agar tidak sembarangan menggunakan garis keturunan untuk merasakan aura para ahli di lembah itu, karena tindakan seperti itu hanya akan mendatangkan masalah. Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit. Para pemuda lain di sekelilingnya pun menunjukkan sikap hormat, karena jelas bukan hanya Lu Ming yang sempat merasakan aura dari pegunungan salju di depan melalui garis keturunan mereka. Semua murid yang direkrut oleh Lembah Dewa Naga adalah para jenius yang telah membangkitkan garis keturunan naga sejati. Karena itu, mereka secara alami dapat saling merasakan keberadaan satu sama lain. Rombongan terus terbang maju. Begitu memasuki lembah gletser yang luas, suhu turun semakin drastis. Semakin dalam mereka masuk, hawa dingin semakin menusuk. Lu Ming memperhatikan sekeliling sambil terus melaju. Lembah gletser itu sangat luas, dengan dinding es menjulang puluhan ribu kaki di kedua sisi. Pada dinding-dinding itu tampak rumah-rumah dan istana es yang dipahat langsung dari gletser. Namun sebagian besar tempat tinggal berupa gua-gua yang digali ke dalam dinding es. Selain itu, di kedua sisi lembah utama terdapat banyak lembah cabang, seperti urat besar yang memanjang ke berbagai arah. Di lembah-lembah cabang itu juga terdapat banyak tempat tinggal. Setelah terbang lebih dari 10 menit, Long Yuanchuan membawa mereka ke salah satu lembah cabang. Di kedua sisi lembah cabang itu tampak ribuan gua tempat tinggal. Sebagian besar sudah dihuni. Saat merasakan kedatangan orang baru, beberapa penghuni keluar dari gua masing-masing. Mereka semua masih muda, seusia dengan Lu Ming dan rombongan. Begitu merasakan kultivasi mereka, mata Lu Ming sedikit menyipit. Semua pemuda di tempat itu sudah berada di alam makhluk tertinggi. Namun setelah berpikir sejenak, ia segera merasa hal itu wajar. Lingkungan kultivasi di tempat ini terlalu unggul. Dibandingkan gugusan benua reruntuhan ilahi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Dalam kondisi seperti ini, bahkan makhluk biasa pun dapat tumbuh cepat, apalagi para jenius pilihan dari berbagai wilayah. Long Yuanchuan lalu menjelaskan bahwa tempat itu hanya tempat tinggal sementara. Semua orang di sana, termasuk Lu Ming, hanyalah murid cadangan yang direkrut dari benua luar. Mereka belum dianggap murid resmi Lembah Dewa Naga. Untuk benar-benar diterima, mereka harus lulus penilaian. Masih ada 4 bulan sebelum penilaian dimulai. Selama waktu itu, semua orang diminta fokus berkultivasi. Dengan bakat yang mereka miliki, Long Yuanchuan menilai bahwa menembus ke alam makhluk tertinggi dalam 4 bulan bukan hal sulit. Bahkan sebagian besar murid yang datang 2 tahun sebelumnya sudah mencapai tingkat itu. Ia juga menyebut bahwa penilaian kali ini akan berkaitan dengan sebuah peluang besar yang membuat banyak orang iri. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar kemungkinan memperoleh manfaat darinya.
Setelah itu, Long Yuanchuan mengeluarkan sejumlah jimat giok. Pada setiap jimat terdapat ukiran naga es yang sangat hidup. Jimat-jimat itu terbang ke tangan masing-masing murid. Lu Ming menangkap satu. Pada jimat itu tertera nomor gua tempat tinggalnya. Selain sebagai penunjuk tempat tinggal, jimat itu juga berfungsi sebagai tanda identitas murid cadangan. Setelah membagikan semuanya, Long Yuanchuan pergi. Semua murid mulai mencari gua masing-masing sesuai nomor yang diberikan. Saat Lu Ming hendak bergerak, sebuah suara perempuan yang jernih memanggilnya. Ia menoleh. Seorang gadis berpakaian putih sedang menatapnya sambil tersenyum manis. Kulitnya cerah, wajahnya lembut, dan penampilannya sangat menonjol. Di belakang gadis itu berdiri seorang pemuda berbaju putih yang memegang kipas lipat. Lu Ming sedikit heran. Ia yakin belum pernah bertemu mereka. Kemungkinan besar keduanya adalah murid yang datang 2 tahun sebelumnya. Karena tidak saling mengenal, ia tidak memahami alasan mereka menyapanya. Tetap saja, ia membalas dengan sopan. Gadis itu mengedipkan mata dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu yang jelas terlihat. Lu Ming hanya menyentuh hidungnya, merasa agak canggung. Ia tentu tidak sebodoh itu untuk berpikir bahwa seseorang tertarik padanya begitu saja. Tak lama kemudian gadis itu menjelaskan bahwa garis keturunan Lu Ming terasa sangat istimewa. Namanya Qiu Yingying, sedangkan pemuda di belakangnya adalah kakaknya, Qiu Hao. Setelah Lu Ming memperkenalkan namanya, Qiu Yingying menjelaskan bahwa garis keturunannya sendiri cukup unik. Sejak tadi ia merasakan bahwa garis keturunan Lu Ming menekan garis keturunannya, sehingga ia sangat penasaran dan ingin mengenalnya. Mendengar itu, Lu Ming segera memahami. Kemungkinan besar gadis itu merasakan aura 9 naga miliknya. Saat itu juga, bayangan naga sejati muncul sesaat di belakang Qiu Yingying. Meski hanya sekejap, Lu Ming melihatnya dengan jelas. Garis keturunan naga sejati milik Qiu Yingying ternyata bukan naga bercakar 5 seperti naga sejati biasa, melainkan naga bercakar 6. Itu membuat Lu Ming cukup terkejut. Menurut pengetahuan umum, naga sejati memiliki 5 cakar. Sedangkan 9 naga miliknya adalah varian khusus yang memiliki 9 cakar. Kini ia melihat varian lain dengan 6 cakar. Kemungkinan besar itu juga salah satu cabang khusus dari ras naga sejati. Qiu Yingying lalu menjelaskan sendiri bahwa garis keturunannya memang varian naga sejati bercakar 6, yang kekuatannya lebih tinggi daripada naga sejati biasa. Ia ingin tahu garis keturunan seperti apa yang mampu menekan miliknya. Mendengar itu, Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Bayangan 9 naga segera muncul di belakangnya sebelum kembali disimpan. Mata Qiu Yingying dan Qiu Hao langsung membelalak. Mereka jelas sangat terkejut. Qiu Yingying hampir tidak percaya bahwa yang dilihatnya adalah garis keturunan 9 naga legendaris. Barulah ia memahami mengapa garis keturunannya bisa ditekan. Lu Ming hanya tersenyum. Baginya, garis keturunan 9 naga memang tidak perlu disembunyikan. Cepat atau lambat orang lain akan mengetahuinya saat bertarung. Qiu Yingying kemudian mengatakan bahwa Lu Ming baru pertama kali tiba, sehingga sebaiknya beristirahat dulu. Dalam beberapa hari ke depan, ia dan kakaknya akan mengajaknya berkeliling karena mereka sudah lebih dahulu tinggal di sana selama 2 tahun. Lu Ming mengucapkan terima kasih. Setelah itu ia menuju gua tempat tinggalnya. Di pintu masuk gua terdapat pintu es yang hanya bisa dibuka menggunakan jimat giok. Begitu jimat disentuhkan, pintu es terbuka dan kembali menutup otomatis setelah ia masuk. Bagian dalam gua sangat luas. Panjang dan lebarnya masing-masing sekitar 100 meter, dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalamnya tersedia meja es, kursi es, dan tempat tidur es. Karena suhu di dalam gua sangat rendah, semua benda itu tetap utuh tanpa sedikit pun mencair. Di tempat sunyi yang dingin itu, Lu Ming akhirnya benar-benar memulai kehidupan barunya sebagai murid cadangan di Lembah Dewa Naga. Bab 1395. Lu Ming berjalan mendekati dinding gua es, lalu menggerakkan tangannya seperti cakar dan menggores permukaan dinding dengan kuat. Terdengar suara retakan ringan. Namun pada dinding es itu hanya muncul beberapa bekas goresan dangkal. Ia memandang hasilnya dengan diam. Kekerasan benda-benda di benua Yuan benar-benar jauh melampaui tempat transit sebelumnya, apalagi dibandingkan dengan gugusan benua reruntuhan ilahi. Perbedaannya terlalu besar. Setelah itu, Lu Ming mulai melatih berbagai gerakan seni bela diri di dalam gua es, agar tubuhnya semakin terbiasa dengan tekanan dari dunia luar.
Selama beberapa jam ia terus bergerak, menyesuaikan tenaga, kecepatan, dan aliran energi sejati dalam tubuhnya. Baru setelah tubuhnya terasa nyaman, ia berhenti. Kemudian ia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Begitu teknik naga perang sejati dijalankan, energi asal yang memenuhi udara segera berkumpul ke arahnya dalam jumlah besar. Lu Ming segera merasakan betapa padatnya energi asal di tempat ini. Bahkan menyerap langsung dari langit dan bumi terasa lebih baik daripada menelan batu mentah tingkat rendah. Keadaan ini sangat mengejutkan. Di tempat seperti ini, seorang kultivator bahkan hampir tidak memerlukan batu mentah tingkat rendah untuk latihan biasa. Arus energi asal terus masuk ke tubuhnya, dimurnikan, lalu berubah menjadi esensi sejati. Pada saat yang sama, kesadarannya tenggelam ke dalam kehampaan. Ia mulai memahami langit dan bumi, sambil memelihara bentuk embrio domain kekacauan. Di tempat ini, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Bukan hanya kehendak langit dan bumi yang menjadi sangat jelas, tetapi bahkan dao agung langit dan bumi yang lebih dalam dan lebih misterius pun terasa lebih mudah disentuh. Hal seperti ini hampir mustahil dirasakan di gugusan benua reruntuhan ilahi. Lu Ming sangat gembira. Karena pemahaman terhadap dao agung adalah fondasi pertumbuhan ranah kaisar. Kini ia akhirnya memahami mengapa para kaisar di benua luar berkembang sangat lambat. Terutama di benua hutan belantara suci, sebagian besar penguasa berhenti di tingkat pertama alam kaisar bela diri. Mereka yang berhasil mencapai tingkat kedua sudah dianggap tokoh tertinggi dan jumlahnya sangat sedikit. Dengan lingkungan seperti itu, tidak heran para penguasa dari gugusan benua reruntuhan ilahi selalu memikirkan cara untuk memasuki benua Yuan. Di tempat ini, lingkungan kultivasi memang tidak dapat dibandingkan. Setengah hari berlalu dengan cepat. Saat Lu Ming membuka mata, wajahnya penuh keterkejutan. Setengah hari kultivasi di sini setara dengan sekitar 1 bulan latihan di benua hutan belantara suci. Bahkan domain kekacauan primordial miliknya telah sedikit berkembang dan semakin mendekati kesempurnaan. Pada saat itulah suara Dandan terdengar. Tanpa disadari, Dandan sudah berdiri di bahunya sambil menghirup udara penuh energi asal dengan lahap. Melihat Dandan terbangun, Lu Ming sangat gembira. Sejak pertempuran terakhir, Dandan tidak sadarkan diri hampir sebulan penuh. Namun Dandan langsung mengeluh panjang lebar dan mengatakan bahwa kerusakan kali ini sangat besar. Meski sudah bangun, kondisinya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Tatapan matanya segera tertuju pada Lu Ming dengan maksud yang sangat jelas. Lu Ming mengerti. Ia segera membawa Dandan masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Di sebuah lembah dalam ruang itu, Bubbles masih meringkuk tidur. Di ujung hidung kecilnya, sebuah gelembung transparan naik turun perlahan. Melihat keadaan itu, hati Lu Ming terasa berat. Dalam pertempuran sebelumnya, Bubbles jelas mengalami luka yang cukup berat. Tanpa ragu, Lu Ming melambaikan tangan. Dalam sekejap, seluruh lembah dipenuhi tumpukan tanaman spiritual dari berbagai tingkatan. Semua itu berasal dari cincin penyimpanan para penguasa yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Jumlahnya sangat banyak, cukup untuk membentuk hamparan luas. Melihat itu, mata Dandan langsung bersinar terang. Ia berlari masuk ke tumpukan tanaman spiritual, mencengkeram segenggam besar, lalu memasukkannya ke mulut dengan lahap. Tak lama kemudian, Bubbles juga terbangun karena mencium aroma tanaman spiritual. Mata kecilnya yang seperti permata langsung berbinar, lalu ia pun menerjang ke arah tumpukan tanaman spiritual dan mulai makan tanpa henti. Karena jumlah tanaman spiritual terlalu banyak, keduanya makan sepuasnya. Tidak lama kemudian perut mereka membesar bulat. Mereka terbaring puas sambil bersendawa, dengan aroma tanaman obat memenuhi mulut. Lu Ming memandang ruang dalam diagram gunung dan sungai sambil berpikir. Meski ruang ini mandiri, lingkungannya masih mirip dengan benua hutan belantara suci. Gunung, sungai, bunga, pohon, dan makhluk hidup memang ada, tetapi pertumbuhannya lambat. Ia pernah memasukkan banyak binatang iblis dan menanam berbagai tanaman spiritual di dalamnya, namun hasilnya tidak terlalu cepat. Jika lingkungan dalam diagram ini bisa berubah menyerupai benua Yuan, maka semua pertumbuhan di dalamnya pasti meningkat drastis. Dengan pikiran itu, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai, kembali ke gua es. Diagram gunung dan sungai muncul di tangannya. Ia membukanya dan mengarahkannya ke udara. Seketika, daya hisap besar muncul. Energi asal dari langit dan bumi membentuk pusaran seperti corong dan mengalir deras masuk ke dalam diagram.
Gerakan itu langsung mengguncang seluruh lembah cabang tempat para murid cadangan tinggal. Satu persatu para jenius yang sedang berkultivasi terbangun. Mereka merasakan energi asal di sekitar mereka mengalir ke satu arah. Banyak orang keluar dari gua es masing-masing dengan wajah penuh keheranan. Mereka sulit percaya bahwa ada orang yang berkultivasi dengan gerakan sebesar itu. Bahkan seorang kaisar pun belum tentu menciptakan fenomena seperti ini. Meski begitu, gangguan tersebut hanya terasa di lembah cabang ini, karena energi asal di tempat itu memang sangat melimpah. Pada saat itulah perhatian Lu Ming tertarik pada sesuatu di dalam diagram gunung dan sungai. Pohon kuno pemahaman Dao. Selama ini diagram gunung dan sungai tidak pernah menimbulkan keributan sebesar itu saat menyerap energi asal. Penyebab kali ini adalah pohon kuno pemahaman Dao. Pohon kecil itu sebelumnya hanya memiliki 3 daun hijau dengan cabang tipis. Di benua hutan belantara suci, pertumbuhannya hampir tidak terasa. Namun sekarang seluruh batangnya bersinar lembut. Aura misterius mengelilinginya. Pohon itu terus menyerap energi asal dari luar, sambil beresonansi dengan Dao agung langit dan bumi. Dari tubuh pohon itu muncul helai-helai aura Dao yang samar namun jelas. Dalam waktu singkat saja, cabangnya tampak menebal. Daunnya juga semakin hijau. Lalu mata Lu Ming melebar. Sebuah daun baru tumbuh perlahan. Daun keempat akhirnya muncul. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia menyadari bahwa di benua Yuan, pohon kuno pemahaman Dao benar-benar memiliki peluang untuk tumbuh sempurna. Jika tetap berada di benua hutan belantara suci, bertahan hidup saja sudah termasuk keberuntungan. Tanpa menunda, Lu Ming mengeluarkan banyak cairan spiritual dan menyiram akar pohon itu. Dalam hatinya ia segera mengambil keputusan. Mulai sekarang, ia harus mengumpulkan lebih banyak tanaman spiritual agar pohon kuno pemahaman Dao dapat tumbuh secepat mungkin. Karena jika pohon itu berkembang sempurna, manfaatnya bagi jalur kultivasinya akan sangat luar biasa. Bab 1396. Diagram gunung dan sungai bersama pohon kuno yang merepresentasikan jalan pemahaman terus menyerap ki asli tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Setelah proses panjang itu, barulah semuanya perlahan tenang. Diagram tersebut kini telah dipenuhi oleh ki asli yang sangat kaya, memancarkan aura yang dalam dan misterius. Lu Ming kemudian menyimpan kembali diagram gunung dan sungai itu dengan hati-hati. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Ia menghabiskan waktunya untuk berlatih serta mengolah berbagai teknik bela diri, berusaha menyesuaikan diri sepenuhnya dengan lingkungan baru di benua Yuan yang sangat berbeda dari tempat asalnya. Setengah bulan pun berlalu. Lu Ming akhirnya benar-benar beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Pada hari itu, ia membuka pintu gua es tempatnya berkultivasi dan melangkah keluar, menghirup udara segar yang dingin namun penuh energi. Tidak jauh dari sana, ia bertemu dengan Qiu Yingying dan Qiu Hao yang kebetulan juga berada di luar. Pertemuan itu berlangsung secara alami. Mereka saling menyapa dengan ramah. Qiu Hao yang tampak elegan dengan jubah panjang dan kipas lipat di tangannya menunjukkan sikap santai namun tetap berwibawa. Wajahnya yang tampan memberikan kesan seorang tuan muda dari keluarga besar. Mereka kemudian membahas kondisi Lu Ming setelah tinggal di tempat itu. Setelah mengetahui bahwa Lu Ming telah beradaptasi sepenuhnya, Qiu Yingying mengajaknya untuk pergi ke pasar yang terletak di dalam lembah. Ajakan itu langsung diterima. Rasa penasaran Lu Ming terhadap benua Yuan semakin besar. Ia ingin melihat sendiri seperti apa kekayaan alam yang dihasilkan oleh lingkungan dengan energi sebesar ini, sekaligus mencari benda-benda yang mungkin berguna baginya. Mereka bertiga berjalan bersama menyusuri lembah yang luas. Ngarai tempat mereka berada hanyalah bagian terluar. Para penghuni di sana sebagian besar merupakan murid cadangan dan pekerja biasa. Sementara itu lembah Dewa Naga yang sesungguhnya terletak lebih dalam, tersembunyi di antara pegunungan salju yang luas dan megah. Pasar yang menjadi tujuan mereka berada di dalam ngarai, cukup jauh dari tempat awal. Tempat itu sering dikunjungi oleh murid resmi, sehingga berbagai barang berharga dapat ditemukan di sana. Tak lama kemudian, mereka tiba di pasar. Tempat itu sangat luas, menyerupai kota kecil dengan deretan kios di kedua sisi jalan. Tata letaknya mirip dengan pasar di benua lain, tetapi suasananya jauh lebih hidup. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti, menciptakan keramaian yang penuh energi. Lu Ming segera melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati sekitar. Dalam sekejap, hatinya bergetar hebat. Dari setiap 10 orang yang melintas, setidaknya 5 diantaranya berada di alam kaisar. Bahkan sebagian terlihat sangat muda, seolah baru berusia sekitar 20-an.
Yang lebih mengejutkan lagi, ia melihat beberapa remaja yang tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Wajah mereka masih menyisakan kepolosan masa kanak-kanak, tetapi kekuatan mereka sudah mencapai tingkat prajurit kaisar. Pemandangan itu membuat Lu Ming benar-benar tercengang. Qiu Yingying memahami keterkejutannya. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar di benua Yuan. Lingkungan kultivasi yang luar biasa membuat proses menembus alam kaisar menjadi jauh lebih mudah dibandingkan benua lain. Lu Ming akhirnya menghela napas panjang. Perbedaan antara benua Yuan dan benua hutan belantara suci terlalu besar. Di tempat asalnya, Kaisar Bela Diri merupakan sosok penguasa yang mengendalikan wilayah luas. Namun di sini, mereka justru hadir dalam jumlah besar dan tidak memiliki kedudukan istimewa. Jumlah kaisar di seluruh benua Yuan tidak terbayangkan. Tanpa perlindungan dari kekuatan besar, seseorang akan berada dalam bahaya besar saat berkultivasi di luar. Bahkan kematian bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Di lembah Dewa Naga sendiri, Kaisar Bela Diri tingkat 1 hingga 3 tidak memiliki status berarti. Mereka hampir setara dengan pelayan, hanya mereka yang berada di tingkat 4 ke atas yang mulai memiliki posisi. Sementara itu, Kaisar tingkat 7 ke atas menjadi tulang punggung kekuatan lembah dan mulai menerima tanggung jawab penting. Namun, ada pengecualian bagi para jenius muda. Dimanapun mereka berada, status mereka selalu berbeda karena potensi yang mereka miliki tidak terbatas. Lu Ming memahami hal tersebut dengan jelas. Saat berjalan di antara kios-kios, pandangannya tiba-tiba tertarik pada sebuah botol kecil di salah satu lapak. Aura yang dipancarkan benda itu sangat istimewa. Itu adalah ramuan kehidupan tingkat tinggi. Ramuan semacam itu bahkan jarang terdengar di benua lain. Di benua hutan belantara suci maupun reruntuhan suci, benda itu hampir punah. Namun di sini, ia muncul begitu saja di pasar. Ramuan tersebut sangat berharga, bahkan bagi kaisar. Kemampuannya dalam menyembuhkan luka menjadikannya harta yang luar biasa. Lu Ming segera menyadari bahwa benda itu sangat penting bagi klonnya yang masih terluka parah. Ia harus mendapatkannya. Ia mendekati pemilik kios, seorang pria tua berambut putih, dan menanyakan harga ramuan tersebut. Jawaban yang diterima membuatnya terkejut. Harga yang disebutkan adalah 100.000 batu mentah. Namun keterkejutan itu bukan karena mahal, melainkan karena terasa terlalu murah dibandingkan nilai sebenarnya. Setelah memastikan kembali, ia memutuskan untuk membelinya. Ia mengeluarkan cincin penyimpanan berisi batu mentah yang dimilikinya. Namun reaksi pria tua itu berubah. Cincin tersebut dikembalikan, disertai penolakan halus karena isi di dalamnya tidak sesuai. Situasi sempat menjadi canggung, tetapi Qiu Yingying segera menjelaskan bahwa Lu Ming baru saja datang dari benua luar dan belum memahami aturan di tempat ini. Barulah suasana mereda. Kemudian Lu Ming mendapatkan penjelasan penting. Batu mentah yang digunakan di benua Yuan adalah batu mentah kelas menengah. Sementara itu, batu mentah kelas rendah hampir tidak memiliki nilai dan jarang digunakan kecuali dalam keadaan khusus. Perbandingan nilainya sangat besar. Satu batu mentah kelas menengah setara dengan 10.000 batu mentah kelas rendah. Dengan demikian, harga ramuan tersebut sebenarnya sangat tinggi jika dikonversikan. Lu Ming akhirnya memahami situasinya. Masalahnya, seluruh kekayaan yang ia miliki hanyalah batu mentah kelas rendah dalam jumlah besar. Meskipun jumlahnya mencapai puluhan miliar, semuanya tidak memiliki nilai berarti di benua Yuan. Kenyataan itu membuat hatinya terasa perih. Kekayaan yang dahulu ia anggap luar biasa kini berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak berguna. Dalam kondisi tersebut, ia seolah menjadi orang miskin yang tidak memiliki apapun. Ekspresi wajahnya pun berubah. Qiu Yingying dan Qiu Hao hanya bisa tersenyum pahit. Mereka pernah mengalami hal yang sama ketika pertama kali tiba di tempat ini. Pria tua pemilik kios akhirnya memberikan saran. Jika tidak memiliki batu mentah kelas menengah, maka satu-satunya cara adalah menukar dengan harta lain yang memiliki nilai setara. Ucapan itu sederhana, tetapi menjadi pengingat penting bagi Lu Ming. Ia harus menemukan cara untuk mengubah sumber dayanya agar bisa bertahan dan berkembang di benua Yuan yang penuh dengan para ahli. Bab 1397. Lu Ming merenungkan saran yang diberikan oleh pria tua pemilik kios. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan menukar harta yang dimilikinya. Namun sebagian besar ramuan spiritual telah ia serahkan kepada Dandan dan Gelembung, sehingga tidak lagi tersedia. Kalaupun diambil kembali, nilainya tidak akan terlalu tinggi di benua Yuan. Di sisi lain, terdapat beberapa benda berharga yang sama sekali tidak ingin ia keluarkan, seperti kuali petir dan manik pembeku udara.
Kedua benda itu memiliki nilai luar biasa dan tidak mungkin ditukar begitu saja. Pilihan yang tersisa hanyalah senjata spiritual kaisar. Lu Ming kemudian mengeluarkan sebuah pedang besar dan menanyakan nilainya. Senjata itu berasal dari hasil pertempuran di masa lalu, ketika ia membunuh banyak kaisar dan mengumpulkan hampir 20 senjata spiritual tingkat tersebut. Pria tua itu memperhatikan pedang tersebut dengan mata berbinar. Ia menyatakan bahwa senjata spiritual kaisar memiliki nilai setara dengan 1 juta batu mentah kelas menengah. Jawaban itu membuat hati Lu Ming bergetar. Nilai tersebut jauh melebihi perkiraannya. Ia tidak menyangka bahwa satu senjata saja bisa bernilai sebesar itu. Qiu Yingying kemudian menjelaskan alasan dibalik tingginya nilai tersebut. Senjata spiritual kaisar hanya dapat digunakan secara maksimal oleh mereka yang berada di tingkat ke-7 kaisar bela diri ke atas. Selain itu, hanya seorang santo yang mampu menempa senjata semacam itu. Di benua Yuan, meskipun jumlah senjata tersebut cukup banyak, jumlah kaisar tingkat tinggi jauh lebih besar. Permintaan yang tinggi membuat nilai senjata itu tetap mahal. Penjelasan itu membuat Lu Ming memahami situasinya dengan jelas. Di benua lain, senjata semacam itu sangat langka karena tidak ada yang mampu membuatnya. Kebanyakan hanya merupakan peninggalan dari masa lalu atau dibawa dari benua Yuan. Ia teringat bahwa menara roh kaisar yang pernah diperolehnya juga berasal dari benua Yuan, dibawa oleh seorang santo. Hal itu memperkuat pemahamannya tentang asal-usul senjata tersebut. Setelah mempertimbangkan dengan cepat, Lu Ming memutuskan untuk menjual satu senjata. Bahkan ia menambahkan satu lagi senjata berbentuk batang besi. Keputusan itu mengejutkan Qiu Yingying dan Qiu Hao. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki begitu banyak senjata spiritual kaisar. Transaksi pun selesai. Pria tua itu memberikan satu cincin penyimpanan berisi 1.900.000 batu mentah kelas menengah serta satu botol ramuan kehidupan tingkat tinggi. Lu Ming memeriksa isi cincin tersebut. Batu mentah kelas menengah di dalamnya memancarkan ki asli yang jauh lebih murni dan padat dibandingkan batu mentah kelas rendah. Dengan sumber daya seperti itu, kecepatan kultivasi jelas akan meningkat berkali-kali lipat. Setelah menyimpan semuanya, Lu Ming melanjutkan perjalanan bersama Qiu Yingying dan Qiu Hao di dalam pasar. Sepanjang perjalanan, ia semakin menyadari betapa kayanya tempat itu. Hampir semua ramuan spiritual yang dijual berada di tingkat 9. Ramuan tingkat 8 justru jarang terlihat. Selain itu, terdapat berbagai bahan tempah, cairan spiritual, dan berbagai sumber daya lain yang semuanya berada pada tingkat tinggi. Tanpa ragu, Lu Ming membeli cukup banyak ramuan dan cairan spiritual. Cairan tersebut berguna untuk mempercepat pertumbuhan pohon kuno pemahaman, sementara ramuan spiritual dapat membantu pemulihan dandan dan gelembung. Namun tanpa disadari, batu mentah kelas menengah yang baru saja diperolehnya hampir habis. Hatinya terasa perih. 2 senjata spiritual kaisar telah ditukar dengan sumber daya tersebut. Meskipun semua yang dibeli sangat berguna, tetap saja terasa berat. Ia semakin menyadari bahwa di benua Yuan, dirinya masih berada di titik awal. Jika terus menggunakan sumber daya tanpa perhitungan, maka persediaannya akan segera habis. Sementara itu, Qiu Yingying dan Qiu Hao juga membeli beberapa barang sesuai kebutuhan mereka. Di tengah keramaian pasar, tiba-tiba terdengar keributan. 2 orang saling berselisih mengenai sebuah buah berwarna hijau kebiruan. Perdebatan itu dengan cepat meningkat menjadi pertengkaran sengit. Akhirnya, keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui pertarungan di arena. Orang-orang di sekitar segera bergerak menuju arah arena pertarungan. Qiu Yingying mengajak Lu Ming untuk ikut menyaksikan. Ia pun setuju, karena ingin melihat langsung kekuatan para kultivator di benua Yuan. Mereka mengikuti arus kerumunan hingga tiba di arena. Begitu sampai, suara benturan keras langsung terdengar. 2 sosok sedang bertarung sengit di atas panggung besar. Kedua pria itu tampak berusia sekitar 30-an, dengan tubuh kekar dan aura kuat. Setiap pukulan yang mereka lepaskan mengguncang udara di sekitarnya, menghasilkan dentuman yang menggetarkan. Lu Ming segera menyadari bahwa keduanya berada pada tingkat ketiga kaisar bela diri tahap awal. Namun kekuatan tempur yang mereka tampilkan jauh melampaui perkiraannya. Menurut penilaiannya, bahkan kaisar tingkat 4 di gugusan benua reruntuhan ilahi tidak akan mampu menandingi mereka. Kesadaran itu membuatnya sangat terkejut. Qiu Yingying kembali menjelaskan bahwa kekuatan semacam itu merupakan hal biasa di benua Yuan. Di tempat ini, baik teknik bela diri maupun dao prasasti telah dikembangkan hingga batas ekstrem.
Semua aspek kultivasi, mulai dari teknik, garis keturunan, konsep, hingga tubuh spiritual, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Akibatnya para kultivator di benua Yuan jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang berasal dari benua lain. Para kaisar yang bukan berstatus rendah umumnya telah menguasai teknik tingkat wilayah, membuat kekuatan tempur mereka sangat luar biasa. Lu Ming menggenggam tangannya erat. Ia merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perbedaan antara benua asalnya dan benua Yuan terlalu besar. Di tempat asalnya, seseorang yang mampu melampaui tingkatnya sudah dianggap jenius luar biasa. Namun di sini, hal semacam itu tampak biasa. Ia juga teringat pada kelompok yang pernah dibawa oleh Disian. Kekuatan mereka tidak terlalu menonjol. Kini ia memahami bahwa kemungkinan besar status mereka di keluarga tersebut hanyalah setara pelayan. Pemikiran itu membuatnya semakin menyadari betapa luasnya dunia ini. Di benua Yuan, para kaisar ada di mana-mana, sementara para santo berdiri di puncak sebagai penguasa sejati. Selain itu, kekuatan tempur para kaisar di sini berada pada tingkat yang sangat tinggi. Lu Ming mulai mengevaluasi dirinya sendiri. Di masa lalu ia mampu melawan bahkan mengalahkan lawan dengan tingkat lebih tinggi di gugusan benua reruntuhan ilahi tanpa menggunakan kartu truf utamanya. Namun di tempat ini, tanpa menggunakan segel pengubah langit kekacauan dan tanpa bantuan klonnya, ia hanya mampu melawan kaisar tingkat 2 tahap awal. Jika ia menggunakan segel tersebut, ia memperkirakan hanya mampu mencapai tingkat puncak kaisar tingkat 2. Perbandingan itu sangat mencolok. Lu Ming menyadari bahwa dirinya harus menjadi jauh lebih kuat jika ingin bertahan di benua Yuan yang dipenuhi oleh para ahli luar biasa. Bab 1398. Perbedaan kekuatan terasa begitu besar hingga sulit dipercaya. Di gugusan benua reruntuhan ilahi, segel pengubah langit kekacauan milik Lu Ming bahkan mampu melukai kaisar bela diri tingkat 4. Namun di benua Yuan, menghadapi dua pria kekar yang hanya berada di tahap awal tingkat ketiga saja, sudah membuatnya berada dalam posisi tidak menguntungkan. Apalagi jika harus menghadapi kaisar tingkat 4, atau bahkan para jenius pilihan langit. Kesenjangan kekuatan itu membuatnya menyadari kenyataan yang selama ini tersembunyi. Selama berada di gugusan benua reruntuhan ilahi, pandangannya terhadap dunia ternyata sangat terbatas, seolah hanya melihat langit dari dasar sumur. Kesadaran itu tidak membuatnya putus asa, justru sebaliknya, semangat dalam dirinya semakin berkobar. Darahnya mendidih oleh antusiasme. Benua Yuan adalah panggung sejati. Dunia di tempat ini jauh lebih luas, penuh kemungkinan, dan dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di atas arena, pertarungan antara dua pria kekar terus berlangsung sengit. Mereka saling bertukar serangan hingga ratusan jurus, sebelum akhirnya keduanya sama-sama terluka dan meninggalkan arena tanpa pemenang mutlak. Namun suasana tidak mereda. Segera setelah itu, dua orang lain naik ke atas panggung untuk bertarung. Pertarungan demi pertarungan terus berlangsung tanpa henti. Lu Ming menyaksikan 5 pertempuran berturut-turut, semuanya melibatkan kaisar bela diri. Dari pengamatan itu, ia semakin memahami kenyataan bahwa kekuatan tempur para kaisar di benua Yuan jauh melampaui mereka yang berasal dari gugusan benua reruntuhan ilahi. Setelah cukup lama menyaksikan, Lu Ming bersama Qiu Yingying dan Qiu Hao akhirnya kembali ke tempat tinggal mereka. Sesampainya di kediaman, hal pertama yang dilakukan Lu Ming adalah menggunakan ramuan kehidupan tingkat tinggi pada klonnya. Begitu ramuan itu bekerja, tubuh klon tersebut memancarkan cahaya, dan proses pemulihannya meningkat dengan sangat cepat. Setelah itu, Lu Ming kembali memasuki kondisi kultivasi. Di benua Yuan, kekuatan di bawah alam kaisar bela diri dianggap terlalu lemah. Jika ingin bertahan dan memiliki pijakan, satu-satunya jalan adalah menembus ke alam kaisar secepat mungkin. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa 1 bulan telah berlalu sejak ia tiba di lembah Dewa Naga. Selama periode itu, selain berkultivasi, Lu Ming juga sesekali keluar untuk membeli berbagai buku yang menjelaskan tentang benua Yuan. Ia memahami bahwa mengenal dunia tempatnya berada adalah hal yang sangat penting. Pada suatu hari, suara genderang tiba-tiba bergema di seluruh lembah. Suara itu merupakan panggilan bagi para murid. Lu Ming segera menghentikan kultivasinya dan keluar dari gua. Ia melihat Long Yuanchuan berdiri di tengah lembah dengan aura yang kuat. Para pemuda yang tinggal di sekitar tempat itu berhamburan keluar dari gua masing-masing. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 orang. Di antara mereka, banyak yang telah mengalami kemajuan pesat. Beberapa yang sebelumnya berada di tingkat ke-8 alam dewa spiritual, kini telah mencapai tingkat ke-9.
bahkan ada yang telah mendekati kesempurnaan. Hal itu tidak mengherankan. Mereka semua adalah jenius dari berbagai benua. Setelah tiba di lingkungan yang kaya energi seperti ini, kemajuan mereka menjadi sangat cepat. Long Yuanchuan kemudian menjelaskan bahwa para pendatang baru telah berada di tempat itu selama 1 bulan dan seharusnya sudah beradaptasi. Ia melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa masih tersisa 3 bulan sebelum penilaian akhir. Tugas penilaian tersebut adalah menjelajahi sebuah alam rahasia. Hanya mereka yang berhasil keluar dari alam rahasia itu dengan selamat yang akan dianggap lulus dan menjadi murid resmi Lembah Dewa Naga. Mendengar hal itu, banyak orang menunjukkan perubahan ekspresi. Jelas bahwa tempat tersebut bukanlah lokasi yang aman. Namun Long Yuanchuan menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun berbahaya, alam rahasia itu juga merupakan peluang tertinggi. Bahkan para kaisar bela diri tingkat tinggi dan para santo pernah mencoba masuk, tetapi tidak berhasil. Alam rahasia itu adalah peninggalan seorang kaisar agung. Pernyataan itu langsung mengguncang semua orang. Alam rahasia yang ditinggalkan oleh kaisar agung merupakan sesuatu yang berada di luar imajinasi. Kaisar agung adalah eksistensi puncak yang berdiri di atas para santo, menguasai langit dan bumi. Harta yang tertinggal di tempat seperti itu pasti luar biasa. Semua orang langsung dipenuhi semangat. Long Yuanchuan menjelaskan bahwa alam rahasia tersebut baru pertama kali ditemukan. Setelah diteliti, hanya mereka yang berada di bawah alam kaisar yang dapat memasukinya. Bahkan para santo tidak mampu masuk. Hal itu berarti para peserta harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kultivasi hingga batas tertinggi sebelum memasuki alam tersebut. Diperkirakan bahwa meskipun tidak bisa masuk sebagai kaisar, seseorang masih dapat menembus ke alam kaisar setelah berada di dalam alam rahasia itu. Dengan demikian, mereka yang mampu mencapai puncak alam tertinggi sebelum masuk akan memiliki keunggulan besar jika berhasil menembus ke alam kaisar di dalamnya. Selain itu, semua kekuatan besar di wilayah Azure akan mengirimkan orang untuk memasuki alam rahasia tersebut. Hal ini membuat persaingan menjadi sangat ketat dan berbahaya. Kesempatan dan bahaya berjalan beriringan. Penjelasan itu membuat Lu Ming akhirnya memahami alasan di balik perekrutan besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai kekuatan di benua Yuan. Mereka mengumpulkan para jenius dari berbagai benua untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Wilayah Azure sendiri hanyalah sebagian kecil dari benua Yuan yang sangat luas. Di wilayah tersebut terdapat banyak kekuatan besar, namun hanya 13 yang berdiri di puncak sebagai penguasa sejati. Lembah Dewa Naga termasuk salah satu di antaranya. Selain itu, terdapat juga Sekte Dewa, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Pedang Jiuxiao, serta Aula Raja Surgawi yang pernah menimbulkan kekacauan di benua lain. Semua kekuatan ini akan mengirimkan perwakilan mereka. Pemikiran Lu Ming pun meluas. Ia mulai bertanya-tanya tentang keberadaan keluarga Di yang tidak termasuk dalam wilayah tersebut. Setelah pengumuman selesai, Long Yuanchuan meninggalkan tempat itu. Para pemuda yang tersisa tidak dapat menenangkan diri. Mereka segera kembali ke tempat masing-masing dan mulai berkultivasi dengan penuh tekad. Tujuan mereka jelas. Mereka harus mencapai batas tertinggi sebelum memasuki alam rahasia, agar dapat menembus ke alam kaisar di dalamnya, dan memperoleh keunggulan. Lu Ming juga kembali fokus pada kultivasinya. Ia mencurahkan perhatian penuh pada domain kekacauan purba yang dimilikinya, yang semakin mendekati batas sempurna. Selama domain itu mencapai puncaknya, ia dapat mulai menembus ke alam kaisar. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari itu, suara genderang kembali bergema di seluruh lembah, kali ini lebih keras dan mendesak. Lu Ming keluar dari guanya dengan perasaan bingung. Baru saja beberapa hari lalu mereka berkumpul untuk pengumuman besar, namun kini panggilan kembali terdengar. Di luar gua, 3 pemuda telah berdiri menunggu. Aura mereka kuat, dan di wajah mereka terpancar kesombongan yang samar namun jelas terasa. Bab 1399. Semua orang berkumpul di lembah dan memandang 3 pemuda yang berdiri di depan dengan rasa heran. Ketiganya adalah orang yang membunyikan genderang pemanggilan, namun tujuan mereka masih belum jelas. Salah satu dari mereka melangkah maju dan memandang kerumunan dengan sikap acuh tak acuh. Suasana menjadi hening, tidak ada yang berbicara. Pemuda itu kemudian menyampaikan bahwa semua orang pasti telah mengetahui tentang rencana memasuki alam rahasia Kaisar Agung dalam 3 bulan mendatang. Ia menegaskan bahwa kesempatan tersebut adalah keberuntungan besar yang tidak mungkin diperoleh dalam keadaan biasa. Tanpa kesempatan ini, orang-orang dari benua luar tidak akan pernah bisa bergabung dengan Lembah Dewa Naga, apalagi memasuki alam rahasia tersebut.
Nada suaranya penuh dengan kesombongan dan penghinaan, seolah memandang semua orang di hadapannya sebagai makhluk yang jauh lebih rendah. Banyak orang mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang membantah. Mereka dapat merasakan bahwa ketiga pemuda ini berasal dari benua Yuan, kemungkinan memiliki latar belakang kuat, sehingga tidak ada yang berani menentang secara langsung. Pemuda itu kemudian menunjuk ke arah pemuda yang berdiri di tengah. Ia memperkenalkan sosok tersebut sebagai seorang jenius luar biasa dari lembah Dewa Naga, seorang tokoh muda bernama Yin Feng. Pemuda itu mengenakan pakaian perak dengan ekspresi dingin dan arogan. Tatapannya menyapu kerumunan dengan rasa jijik yang samar namun jelas. Beberapa orang memberi penghormatan secara formal, meskipun tanpa ketulusan. Tujuan sebenarnya pun segera terungkap. Ketiga pemuda itu datang untuk merekrut para pendatang baru agar menjadi bawahan Yin Feng. Mereka diminta untuk mengikuti perintahnya ketika memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Sebagai imbalan, mereka akan mendapatkan perlindungan di masa depan di dalam lembah Dewa Naga. Niat tersebut langsung dipahami oleh semua orang. Mereka ingin memanfaatkan para jenius dari benua luar sebagai alat untuk memperoleh keuntungan di dalam alam rahasia. Lu Ming hanya mencibir dalam hati, rencana semacam itu terlalu jelas. Seorang pemuda botak melangkah maju. Ia menyatakan penolakannya dengan tegas, lalu berbalik hendak pergi. Namun dalam sekejap, salah satu pemuda lokal muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Pemuda itu mempertanyakan keberanian untuk menolak. Jawaban yang diberikan semakin memperkeruh suasana, karena mengandung sindiran tajam yang merendahkan. Aura membunuh langsung menyebar. Pemuda lokal tersebut, yang dikenal sebagai Yin Feizhang, memancarkan tekanan yang kuat. Ia menyatakan bahwa para pendatang hanyalah makhluk rendah dari tempat terpencil, yang seharusnya bersyukur telah diberi kesempatan berada di lembah Dewa Naga. Pemuda botak tidak mundur, ia juga melepaskan auranya, menunjukkan bahwa ia berada di tingkat tertinggi. Semua yang hadir adalah jenius dari benua masing-masing, terbiasa berdiri di puncak dan memandang rendah orang lain. Tidak ada yang rela menjadi bawahan. Yin Feizhang mencemooh, bahkan memberi kesempatan 3 gerakan, menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Pemuda botak menolak perlakuan tersebut dan menyatakan akan mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Pertarungan pun dimulai. Tubuh pemuda botak memancarkan cahaya kuning, membentuk embrio domain yang menyelimuti area sekitarnya. Namun saat domain itu bertemu dengan domain milik Yin Feizhang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Domain pemuda botak runtuh seketika. Wajahnya berubah drastis, tubuhnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Yin Feizhang bergerak cepat dan muncul di depannya, lalu melancarkan serangan telapak. Benturan terjadi. Pemuda botak terpukul mundur dengan keras, darah menyembur dari mulutnya. Ia tidak mampu menahan satu serangan pun. Tatapannya dipenuhi ketidakpercayaan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, meskipun berada pada tingkat yang sama. Semua orang terkejut. Bukan karena pemuda botak itu lemah, melainkan karena Yin Feizhang terlalu kuat. Lu Ming segera memahami inti dari kekuatan tersebut. Lawannya menggunakan teknik bela diri tingkat domain, sebuah teknik yang mampu memaksimalkan kekuatan domain hingga batas tertinggi. Teknik semacam itu sangat langka dan berharga. Bahkan di sekte besar benua Yuan, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Sementara itu, di benua-benua kecil, teknik semacam itu hampir tidak mungkin ditemukan. Kemenangan Yin Feizhang dalam satu gerakan menjadi bukti nyata keunggulan teknik tersebut. Ia kemudian kembali berbicara dengan nada dingin, menyatakan bahwa para pendatang terlalu lemah dan tidak layak menyebut diri sebagai ahli. Ia mengungkapkan alasan sebenarnya di balik perekrutan mereka, bukan karena kekuatan atau bakat, melainkan karena jumlah orang di bawah alam kaisar di lembah Dewa Naga terlalu sedikit. Para jenius lokal sebagian besar telah mencapai alam kaisar, sehingga tidak dapat memasuki alam rahasia. Oleh karena itu, mereka membutuhkan orang-orang dari luar yang masih berada di bawah tingkat tersebut. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi semua yang hadir. Para jenius dari berbagai benua yang sebelumnya merasa bangga kini merasakan kenyataan pahit. Mereka bukan dipilih karena keunggulan, melainkan karena kelemahan mereka. Wajah pemuda botak menjadi pucat. Kepercayaan dirinya runtuh dalam sekejap. Yin Feizhang melanjutkan dengan ancaman. Siapapun yang tidak patuh bisa dilumpuhkan dan diusir. Ia tidak peduli karena masih banyak orang lain yang direkrut dari luar. Suasana menjadi berat. Banyak orang menunjukkan ekspresi muram,
tetapi tidak berani bertindak gegabah. Tekanan dari para jenius lokal terasa nyata. Di tempat ini kekuatan benar-benar menentukan segalanya. Bab 1400. Ekspresi kerumunan yang dipenuhi tekanan justru membuat sikap Yin Feizhang semakin dingin dan angkuh. Ia memandang semua orang dengan tatapan merendahkan, seolah tidak satu pun layak diperhitungkan. Ia kembali menantang, mempersilakan siapapun yang ingin mencoba kekuatannya untuk maju. Namun tidak ada yang bergerak. Kekalahan pemuda botak sebelumnya masih membekas kuat di benak semua orang. Setelah beberapa saat, akhirnya seorang pemuda berjubah kuning melangkah keluar. Keberaniannya langsung menarik perhatian semua orang. Yin Feizhang menatapnya dengan dingin, lalu menyatakan akan memberinya pelajaran. Kerumunan segera memberi ruang, menciptakan area kosong untuk pertarungan. Pemuda berjubah kuning tidak menahan diri. Raungan naga menggema dan seekor naga sejati berwarna kuning muncul di atas kepalanya. 9 cakra emas bersinar terang, menandakan garis keturunan yang kuat. Ia langsung melakukan fusi garis keturunan. Kemudian muncul sebuah puncak gunung di atas naga tersebut, memancarkan tekanan luar biasa. Itu adalah senjata spiritual kaisar. Namun Yin Feizhang hanya mencibir, menganggap semua itu tidak berarti. Tubuhnya berkilau dengan cahaya hijau saat ia menerjang maju. Naga kuning mengaum dan menyerang dengan cakarnya, sementara puncak gunung membesar dan menekan dari atas. Namun dalam sekejap, sosok Yin Feizhang berlipat ganda menjadi 18 bayangan. Setiap bayangan mengayunkan tangan, memunculkan rantai hijau yang melesat cepat. Rantai-rantai itu melilit tubuh naga kuning dan menguncinya dengan kuat. Naga itu meronta dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak mampu melepaskan diri. Pemuda berjubah kuning mencoba membalik keadaan dengan mengerahkan kekuatan penuh senjata spiritual kaisar miliknya. Gunung raksasa itu menghantam ke bawah. Namun Yin Feizhang mengaktifkan kekuatan domainnya. Energi hijau berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam gunung tersebut. Benturan dahsyat terjadi. Telapak tangan itu hancur, tetapi gunung juga terpental jauh. Senjata spiritual kaisar itu tidak mampu menahan serangan tersebut. Lu Ming yang menyaksikan dari kejauhan dapat melihat dengan jelas bahwa Yin Feizhang menggunakan teknik bela diri tingkat domain secara sempurna. Teknik itu memaksimalkan kekuatan domain angin hingga batas tertinggi, menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Di benua lain, kekuatan pemuda berjubah kuning sudah cukup untuk melawan bahkan melampaui kaisar tingkat awal. Namun di hadapan Yin Feizhang, ia sama sekali tidak memiliki kesempatan. Dalam sekejap Yin Feizhang muncul di atas kepala naga kuning dan menghantamnya. Naga itu mengeluarkan raungan menyakitkan sebelum hancur, memperlihatkan tubuh asli pemuda berjubah kuning. Tanpa memberi kesempatan, Yin Feizhang menginjak wajahnya dan menekannya ke tanah hingga terbentuk lubang besar. Pemuda itu menjerit kesakitan dan memuntahkan darah. Pemandangan itu membuat banyak orang merasa marah, tetapi tidak ada yang berani bertindak. Yin Feng dan pemuda lainnya hanya menyaksikan dengan acuh tak acuh, seolah yang terjadi hanyalah hal sepele. Yin Feizhang kemudian kembali menantang, tetapi tidak ada yang berani maju. Melihat tidak ada perlawanan, ia menganggap semua orang telah menyetujui untuk tunduk. Ia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan yang dipenuhi prasasti, yaitu perjanjian sumpah darah. Pernyataan itu langsung memicu kegemparan. Perjanjian sumpah darah adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Begitu ditandatangani, seseorang harus mematuhi isi perjanjian tersebut. Jika mereka menandatanganinya, maka mereka benar-benar akan berada di bawah kendali Yin Feng, setidaknya selama periode tertentu. Penolakan terdengar dari berbagai arah. Tidak ada yang ingin menjadi bawahan dengan ikatan seperti itu. Namun Yin Feizhang tidak peduli. Ia menegaskan bahwa perjanjian itu hanya berlaku selama eksplorasi alam rahasia, bukan seumur hidup. Meski demikian, banyak yang tetap ragu. Ia mulai kehilangan kesabaran. Dengan suara dingin, ia kembali menghina semua orang sebagai sampah yang tidak berarti di benua Yuan. Ancaman pun dilontarkan secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa dunia luar sangat berbahaya. Tanpa perlindungan, mereka bisa mati tanpa diketahui siapapun. Jika berada di bawah perlindungan Yin Feng, mereka akan memiliki lingkungan yang lebih aman untuk berkembang. Kata-kata itu memiliki pengaruh besar. Banyak pemuda mulai ragu. Mereka memahami bahwa di benua Yuan, kekuatan menentukan segalanya. Tanpa pendukung, perjalanan mereka akan penuh bahaya. Perlahan, beberapa orang mulai goyah.
Akhirnya, satu persatu mulai maju dan menandatangani perjanjian tersebut menggunakan darah mereka. Lebih dari selusin orang menyetujui. Bahkan pemuda berjubah kuning yang sebelumnya dikalahkan juga menandatangani dengan patuh. Yin Fei Sang tersenyum puas. Ia kemudian berjalan ke arah para wanita muda. Di bawah tekanan mereka pun akhirnya menandatangani perjanjian itu. Setelah itu ia beralih ke kelompok lain. Tekanan semakin besar. Banyak yang akhirnya tidak memiliki pilihan selain menyerah dan menandatangani. Dalam waktu singkat, sekitar 50 orang telah terikat oleh perjanjian sumpah darah. Namun di tengah suasana yang menekan itu, sebuah suara tegas terdengar. Penolakan kembali muncul. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Seorang pemuda dengan penampilan sederhana berdiri tegak. Di sampingnya terdapat 2 orang lain yang memiliki wajah identik. Mereka adalah 3 saudara kembar. Ketiganya berdiri dengan sikap tenang, tanpa rasa takut sedikit pun.